Nah, baiklah, di aljabar linier ada yang namanya matriks. Nah, apa itu matriks? Matriks adalah himpunan bilangan atau fungsi. Jadi boleh bilangan, boleh juga fungsi yang tersusun dalam baris dan kolom. Jadi ada barisnya, ada kolomnya, serta diapit oleh dua kurung siku. Jadi ini dia matriks ya. Matriks ini penting karena nanti kita akan banyak hal-hal yang kita pelajari ke depannya yang berhubungan dengan matriks. Nah, jadi di ilmu matematika, matriks ini termasuk inti karena banyak lagi ilmu-ilmu yang nanti menerapkan matriks ya dalam mencari sesuatu. Nah, matriks tadi katanya boleh berbentuk fungsi, boleh berbentuk bilangan ya. Yang bilangan ini contohnya. Kalau fungsi bisa juga contohnya misalnya B yang ada di dalam kurung itu seperti ini, sin X, kemudian di sini misal X tambah 1, ini boleh ya, 0,1 itu boleh. Atau dia di sini minus, ya juga boleh. Jadi boleh bilangan, boleh fungsi yang diapit oleh dua kurung siku ya, serta memiliki baris dan kolom. Kemudian ini penting ya, yang ada di dalam kurung siku tadi itu dikatakan elemen atau entry ya. Nah, di sini ada baris. Jadi kalau ke samping itu dikatakan baris, kalau menurun atau ke atas ini dikatakan kolom ya. Jadi matriks ini bekerja, cara kerjanya nanti saat kita misalnya mengkalikan dan mengoperasikan, kita hitungnya itu baris kolom ya. Jadi baris kolom. Nah, kemudian banyaknya ordo yaitu banyaknya baris kali kolom, bukan dikalikan ya, tetapi banyaknya baris sama banyaknya kolom, itu namanya ordo. Nah, contoh nih, berarti ini ordonya barisnya kan 2, jadi baris dulu ya. 2 kali 3 yang di atas ini barisnya 2, kolomnya 1, 2, 3. Jadi 2 kali 3. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga ada saya contohnya 3 buah matriks, yaitu yang pertama matriks A, ordonya 2 kali 2, baris 2, kolom 2, B juga seperti itu, tapi C ordonya 2 kali 3, 2 baris dan 3 kolom, itu namanya ordo ya. Nah, 2 matriks dikatakan sama ya, misalnya ada 2 matriks atau 3 matriks. Nah, 2 matriks itu dikatakan sama atau disebut sama jika yang pertama syaratnya adalah ordonya sama. Jadi ordo yang tadi itu sama, kemudian entry seletak bernilai sama. Nah, kalau kita lihat matriks A, ordonya sama dengan matriks B. Jadi apakah A sama dengan B? Ya, ini apakah A ini sama dengan B? Nah, tapi kita lihat dulu, memang ordonya sama-sama 2 kali 2. Tapi apakah entry seletak bernilai sama? Di sini 2, 2, 1, 1, 3, 3. Entry seletaknya ini tidak semua sama. Berarti A tidak sama dengan B. Apalagi A dengan C itu sudah pasti tidak sama karena ordonya saja sudah tidak sama. Yang 1 2 kali 2, yang 1 2 kali 3. Nah, kemudian apakah B sama dengan C? Sama. Kita lihat di sini sama ya, seperti A dengan C tadi. Ini A dengan C. Nah, tidak sama karena ordonya saja sudah berbeda. Seperti itu. Nah, jadi untuk menerapkan ini di dalam perhitungan, misal nih, ini contohnya ya. Ada matriks A yang bernilai 2A sama 3, 1, 4B. Kemudian ada juga matriks B yang nilainya minus 2, 3C, C3 ditambah B. Nah, kemudian di sini dikasih tahu bahwasanya
A itu sama dengan B. Katanya A ini sama dengan B, berarti kan kalau A sama dengan B, yang pertama ordonya sama, sudah sama. Yang kedua berarti entry seletak nilainya sama. Kita nggak tahu kan A ini berapa, tapi karena katanya A sama dengan B, sudah pasti kita bisa mencari A ini berapa. Kenapa? Secara logika, nih, kalau dibuat soal, berapakah A? Nah, secara logika 2A itu sudah pasti sama dengan minus 2. Kalau ditanya A ini berapa, kita bisa cari dari sini karena katanya tadi A sama dengan B. Ini pasti sama dengan ini. Nah, cara mencarinya adalah tinggal kita mengoperasikan si 2A sama dengan B tadi. Nah, kita cari. 2A sama dengan minus 2 tadi. Kita cari di sini berarti ini bisa kita cari seperti ini. A sama dengan operasi matematikanya. Ini kan dikali. Berarti kalau dia dikali lewat dari sama dengan jadi dibagi. Dibagi 2. Hasilnya adalah minus 1. Nah, berarti di sini 2 kali minus 1, karena 2 kali minus 1 itu adalah minus 2. Seperti itu ya. Nah, coba kita cari lagi yang lainnya. Di sini 3 ya. Di sini 3C. Nah, berapa berarti C ini? Nah, supaya ini 3 kan ini sama ya kan? 3 sama 3. Supaya ini jadi 3 sama dengan yang ini ya kan? Berarti C itu sama dengan 3 bagi 3. Ya pastinya 1 ya kan, 3 kali 1 sama dengan 3. Di sini 3. Nah, seperti itu ya. Ini C sudah pasti itu 1. Nah, yang B kita yang belum dapat di sini B. B itu kita mau cari dari mana dulu nih? Bisa mau dari 4B dulu bisa. 4B sama dengan, karena ini yang dia pertama ya boleh aja 3 tambah B dulu yang kita buat karena kan sama 3 tambah B. Nah, B sama dengan ya kan gimana nih? Oh, ini nggak bisa kita buat B sama dengan ya. Kenapa? Karena di sini ada sama-sama B ya kan, sama-sama B. Nah, berarti dikurang B. Kita habiskan dulu B-nya. Sama dengan 3. Nah, jadi kita habiskan dulu B-nya ke kiri ya. Supaya B-nya ini sama-sama ke kiri. Karena kan kita carinya nanti dia di kiri. Nah, seperti ini kan dia di kiri. Nah, jadi dia kita kirikan dulu. Kalau tambah lewat sama dengan berarti kurang ya. 4B dikurang B sama dengan ini 3. Ya kan? Nah, kemudian setelah itu 3B. Oke, kemudian B sama dengan 3. B sama dengan 3 bagi 3. B sama dengan 1. Gitu ya. Ini kan tadi 4B kurang B ya kan? Jadi 3B. Nah, kalau kita lihat di sini bener nggak sih 1 gitu kan? 4 kali 1 kan 4 ya. Kemudian di sini 3 tambah 1 sama dengan 4. Oke, berarti sudah sama. Nah, itu dia kalau syaratnya A sama dengan B, terus kita disuruh mencari A, B, C yang ada di matriks ini. Pedomannya adalah A sama dengan B. Nah, seperti itu, mudah-mudahan dipahami. Baiklah, sekarang kita masuk ke transpose matriks. Nah, transpose matriks itu adalah mengubah posisi kolom pada matriks menjadi baris, atau sebaliknya, merubah baris menjadi kolom. Jadi transpose itu ini selalu digunakan dalam perhitungan. Jadi dia mengubah posisi yang awalnya misalnya baris kita transpose menjadi kolom, yang kolom kita transpose menjadi baris. Misal di sini baris itu 3, 5, 1 ini barisnya ya.
kita ganti ke dalam bentuk kolom. Oke, seperti itu juga yang baris kedua, kita ganti dalam bentuk kolom. Nah, secara otomatis kolomnya juga tadi akan berubah menjadi baris. Seperti itu, ya. Yang kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga juga menjadi baris ketiga. Nah, contoh soal nih, misalnya, apakah A transpose sama dengan B jika A-nya seperti ini, B-nya seperti ini, barisnya, matriksnya, sorry. Apakah A transpose itu sama dengan B? Nah, supaya kita tahu, kita transposkan dulu A-nya. Nah, jadi A transpose kita rubah barisnya menjadi kolom. Boleh sih kalau kita mau merubah kolom menjadi baris, nih, kolom menjadi baris kan sama aja. Nah, 2, 1, 3 jadi 2, 1, 4, sorry. Kemudian 3, 2, 1. Nih, ini A transposnya. Coba kita lihat yang dikatakan matriks itu sama tadi atau sama dengan itu tadi, itu adalah jika ordonya sama, entry seletak bernilai sama. Kita lihat di sini apakah ordonya sama? Sama ya, 3 kali 3. Nah, apakah entry seletak bernilai sama? Kita cek 5 sama, 2 sama, 3 sama. Nah, ini udah tidak sama ya. Nah, berarti di sini juga nggak sama. Oh, ini sama. Cuman ini yang tidak sama. Sama ini. Baris kedua ya. Kolom kedua dan kolom ketiga. Nah, A transposnya tidak sama dengan B. Ini jawabannya. Oke, segampang itu. Nah, sekarang kita mau tahu penerapan matriks itu di dalam kehidupan atau nanti di dalam penyelesaian masalah-masalah lainnya. Nanti kita akan belajar di materi-materi kuliah selanjutnya itu pengolahan data. Jadi di pengolahan data inilah kita membutuhkan matriks. Ini contohnya ya, masih banyak lagi yang memerlukan matriks, bukan hanya pengolahan data. Nah, misal nih, data stok dan barang pada UD Usaha Dagang Si Hayati dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dia punya stok barangnya itu di bulan Januari sabunnya 120, gulanya 75, minyak gorengnya 60. Ini misal kita punya grosir atau punya misalnya nanti stok-stok barang dagang atau stok barang apapun itu, sebaiknya dibuat dalam bentuk kolom. Kenapa? Karena dia bisa diterapkan dalam matriks. Kolom-kolomnya ini, baris-barisnya ini bisa kita terapkan dalam matriks. Contohnya matriks stok ini, yaitu 120 untuk sabun di bulan Januari, 75 untuk gula di bulan Januari, dan 60 untuk minyak goreng di bulan Januari. Begitu selanjutnya sampai matriksnya selesai ya. Untuk apa? Nah, di sini ada matriks yang kedua, yaitu matriks harga yang diambil dari tabel harga. Kalau untuk matriks harga berarti dia ada satu kolom saja, 3 baris, yaitu sabun 2.500, gula 13.000, kemudian minyak goreng 11.000. Supaya apa? Misal nanti kita mau tahu berapa semua ini kalau diuangkan. Gampang aja sih kalau mau diuangkan ini semua, kita bisa mengkalikan matriksnya. Sabun 120, harganya kan 2.500 ya. 120 dikalikan 2.500. Nah, nanti kita akan belajar perkalian matriks, penjumlahan matriks, pengurangan matriks. Nah, tapi penerapan matriks ini digunakan untuk memudahkan dalam penyelesaian masalah seperti ini. Misalnya kita mau tahu harganya, harga sabunnya kalau dikalikan dengan stoknya seperti itu.